Dan siapa yang buat undang-undang? Saling menyalahkan. Kata pemerintah ini yang inisiasi adalah fraksi PDIP. Kata PDIP ini semua fraksi setuju. Jadi mereka berkutat, apa namanya, bersih tegang, saling menyalahkan. Padahal mereka semua itu satu lembaga, DPR dan pemerintah. Alih-alih memperbaiki, misalnya membuat perpu, selain mereka membuat perpu, tapi saling menyalahkan siapa yang buat. Itu bukan solusi. Dan kita masyarakat mau apa dengan di tengah seperti ini? Jadi kita perlu sebenarnya membaca bahwa ternyata ada sangat banyak undang-undang yang dibuat dan rusak. Misalnya omnibus law, Pak. Omnibus law kita teriak-teriak ini bermasalah. Bagaimana dia memasukkan peraturan ketenagakerjaan yang mengeliminir semua jaminan pasal-pasal hak pekerjaan di undang-undang yang lain, di konstitusi, di undang-undang hak ekosop gitu ya. Dan terbukti ya, 2 kali undang-undang cipta kerja itu jebol. Satu oleh MK yang konstitusional sehingga harus dibatalkan keseluruhannya dan harus dibuat undang-undang yang baru. Pemerintah meresponnya bukan dengan buat undang-undang baru yang partisipatif dan baik, dibuat perpu. Jadi makin busuk itu, makin tidak partisipatif. Perpu dibuat, undang-undang jadi lagi. Sekarang kenyataannya adalah undang-undang putusan MK yang baru dengan meminta pemerintah mengeluarkan seluruh klaster ketenagakerjaan dari cipta kerja. Kenapa? Karena makin rumit, makin sulit, makin berat. Dan faktanya apa? Faktanya alih-alih menciptakan pekerjaan, menghadirkan lapangan pekerjaan, yang terjadi adalah sekarang terjadi PHK yang secara masif di mana-mana, brutal di mana-mana. Dan PHK terjadi dengan batas perlindungan yang sangat sedikit buat buruh. Akhirnya apa? PHK masif di mana-mana dan buruh tidak dapat perlindungan apa. Dan dunia ekonominya sendiri makin rumit kan. Sekarang pengusaha-pengusaha ngeluh dengan kebijakan yang ternyata semuanya bertolak belakang, kontradiksi dengan rencana awal. Jadi artinya apa? Semua selama ini kebijakan yang dibuat tipu-tipu, berharap ngasih angin surga, kenyataannya berdampak buruk kepada implementasinya, baik bagi dunia usaha, apalagi bagi buruh, apalagi bagi lingkungan. Kenapa? Karena ditabrak semua tuh teman-teman Wadas ya, itu mengalami kesulitan berbeda dengan teman-teman Kendeng yang undang-undang ini masih lumayan baik. Ketika di Wadas dengan dalih PSN, hakim bilang ini nggak bisa digugat di sini. Jadi ini brutal. Nah, mau dibawa kemana? Ini adalah ajakan. Ini adalah komitmen dari YLBHI kepada seluruh warga Indonesia. Kami meyakinkan bahwa YLBHI pada bacaan, pada semangat, pada komitmen, pada kira-kira strategi yang memang harusnya dasar. Harusnya memang kira-kira kita harus kembali mengajak masyarakat. Kita harus kembali turun ke basis. Kita harus kembali melakukan pendidikan, pengorganisasian di lapangan. Karena ngadepin pemerintah sulit Pak. Sekarang bagaimana di forum ini, bagaimana dilatih seluruh masyarakat punya kesadaran, kemauan bergerak bersama dan solid. Karena itulah yang minimal akan melindungi kita. Itulah yang akan menjaga tiap warga di kampungnya masing-masing. Itu yang dibawa ke arah situ Pak. Jadi optimis atau pesimis bagi saya, kita harus bilang bahwa situasinya berat, situasinya mengerikan, berbahaya, tapi tidak menghentikan kita untuk menjaga rakyat, tidak menghentikan untuk kita mau berubah, untuk melakukan perubahan. Itu komitmen YLBHI. Itu manifesto yang kami sampaikan di saat kemarin ditemu BHS dan ulang tahun YLBHI. Jadi jangan takut juga, jangan mundur juga, jangan menyerah juga. Saatnya bersatu, saatnya bergerak bersama, karena tak mungkin kita bergerak masing-masing. Terima kasih dari situ. Terima kasih Mas Isno. Mungkin bisa dilanjutkan ke Mbak Mela. Tadi pertanyaan semua narasumber optimis atau pesimis. Gimana nih? Sebenarnya sama aja Pak, tapi bagaimana kemudian saya setuju bahwa gerakan kolektif itu kemudian bisa jadi salah satu acuan ya untuk kita terus bersama-sama melakukan sesuatu.
kalau misalnya memang terhadap pemerintah itu pesimisnya semakin tinggi, maka optimisme terhadap kolektif kita harus semakin rendah. Terima kasih Mbak Bella. Oke, serat bersatu itu marah bahaya. Jadi sudah disampaikan bahwa itu kita adalah marah bahaya. Kita anggap di 2020 kita lihat tadi, ketika kemudian negara habis-habisan gitu ya mengatur berbagai kebijakan yang membatasi orang itu berkumpul dengan dua alasan kesehatan dan alasan agar tidak melakukan aksi. Tapi di saat yang sama juga terjadi banyak sekali kebijakan yang berbeda. Nah, pada situasi itu sebenarnya pada akhirnya ketika negara tidak bisa diharapkan lagi, ya, ada muncul inisiatif rakyat. Semua orang saling membantu, semua orang saling bertanya kabar-kabar satu sama lain. Nah, saya rasa itu yang pada akhirnya harus kita syarat kembali ingatan itu bahwa syarat untuk berkumpul, syarat untuk bersatu itu ada gayanya, ada satu kebudayaan yang sama, ada satu keragaman yang serupa, yang kemudian membuat orang tidak lagi bertanya apakah kamu biru atau kamu putih, ya. Atau yang nggak ada partainya apa ya namanya, atau birunya kalau birunya ya biru yang care dan biru care. Nah, artinya itu jadi salah satu syarat kemudian justru hari ini masalahnya ada. Dan saya optimis kalau kemudian situasi yang mencekam, situasi yang berbahaya seperti yang hari ini ada, orang dipukul di mana-mana, jika kemudian kita tidak lagi bisa minta tolong pada polisi, seharusnya kita minta tolong. Kita tidak bisa meminta berharap lagi atau bercerita kepada anak kita soal TNI yang gagah berani melawan Belanda ketika TNI hari ini untuk melawan rakyatnya sendiri. Kita tidak bisa berharap lagi kepada pengambil kebijakan hakim-hakim atau jaksa-jaksa yang memberikan hukuman kepada petani dan nelayan yang mempertahankan ruang hidupnya. Ya udah, berharapnya pada ruang sendiri. Terima kasih. Terima kasih Mas Zainal. Terima kasih saya ucapkan kepada